pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati. Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Puji Tuhan. Mari beri senyum yang terbaik buat kiri kanan,
Bapak Ibu ekspresikan sukacita kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus baik, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Selamat kita berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk menaikkan pujian, penyembahan kita, syukur kita. Mari tinggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Dia Allah yang suci. Biar kita minta kelayakan daripada Tuhan memenuhi hati kita, hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang suci, yang agung, layak ditinggikan, diagungkan pada malam hari. Bagi Dialah pujian, penyembahan kita. Bagi Dialah sorak-sorai kita. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari tinggikan dan agungkan Dia. Dia Allah yang suci, layak ditinggikan dan diagungkan. Amin, haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami di malam yang teduh, di malam yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal
pujilah Bapa yang baik. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, kita mau tinggikan Allah yang hidup, kita memuliakan Allah yang berkuasa. Surga bumi dan berseru, kudus aku. Kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan malam hari ini. Sebab itu Tuhan, setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan taruh roh puji-pujian penyembahan dalam setiap hidup kami. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang mengagungkan Tuhan, kami mau datang meninggikan Tuhan malam hari ini. Setiap motivasi-motivasi yang lain yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, mohon ampun, dan biarlah anugerah belas kasihan Tuhan turun atas hidup kami. Kami hanya mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, urapi semua hamba-hambamu yang berdiri di altar ini. Biarlah Tuhan mengurapi anugerah-Mu, kelimpahan Tuhan sorgamu turun dalam setiap kehidupan umat-umatmu, setiap hamba-hambamu yang ada. Sehingga lewat pelayanan mereka semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang hadir malam hari ini. Umat-umatmu yang sementara dalam perjalanan, percepatkan langkah mereka untuk kami boleh bersama-sama meninggikan, memuliakan Tuhan malam hari ini. Setiap kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara akan mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu melingkupi setiap kehidupan kami semua. Kami siap bersorak, kami siap memuliakan Engkau malam hari ini. Dalam satu nama itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan. Shalom. Waduh, anak muda tapi lemes. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Mana ekspresinya orang bersukacita? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jika engkau berkata Tuhan Yesus baik, ekspresikan sukacitamu, kasih-Mu, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Katakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia Tuhan. Mari beri salam satu dengan yang lainnya sambil lakukan pujian ini. Sebab Tuhan baik. Amen. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kalah. Musik dan tari semua makhluk di bumi dan di surga. Mari angkat pujian bagi dia. Naikkan pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
Dia juga Tuhan yang benar, yang membenarkan kehidupan kita. Dia Tuhan yang benar. Angkat suaramu, tinggikan Dia. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan kuradu. Kau menjamin hidupku, kau kesempatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu tidak walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun ada tangan Tuhan mengangkat kita. Amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang janjinya tidak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Angkat gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Siapa yang menjamin hidup kita? Yes, Dia yang menjamin hidup kita. Kau kesempatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji Kau berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk umat-umat Tuhan. Dia Tuhan yang benar, yang membenarkan kehidupan kita. Sehingga malam hari ini kita ada menaikkan pujian, penyembahan kita, syukur kita. Itu sebagai pujian yang sejati di hadapan hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Amin.
memujimu. Lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari sedang semua kita bangkit berdiri bersama. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira.
membawa firman Tuhan. Melakukan firman-Mu, itulah pujian melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang Tuhan yang akan mendengarkan-Mu. Biarlah urapan-Mu ada di atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang bibir hamba-Mu ucapkan Tuhan, itu semua yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi kurang semangat. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur kebaikan kemurahan Tuhan saya dan saudara alami sepanjang minggu. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita. Dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Haleluya, saya percaya kita semua masih ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari buka Alkitab saudara. Injil Markus pasalnya yang kelima. Tadi pagi saya berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Malam hari ini kita melihat dari sisi yang lain tentang peristiwa di mana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Lewat imannya kepada Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubah Yesus. Dalam Injil Lukas dicatat, asalku jamah saja jumbai. Jumbai itu ujung daripada jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan Alkitab mencatat seketika itu juga ketika dia menjamah, ketika dia memegang ujung jubah dari Yesus, pendarahannya yang 12 tahun itu berhenti. Selesai, dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saudara, kita membaca bagian firman Tuhan dalam pasal 5 Markus, Injil Markus pasal 5 ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kembali kita akan membaca bagian firman Tuhan. Injil Markus pasal 5 ayatnya yang ke-30 mulai. Kita baca secara bersama-sama ya. Ayat 30 sampai ayat 34. Sudah dapat, kita baca 2-3. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
Jawab murid-muridnya. Maaf, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apalah yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Katakan amin. Saudara, silakan duduk kembali. Tentunya jawaban dari doa perempuan yang sudah 12 tahun. Saya katakan tadi pagi, perempuan, wanita, biasa normalnya ketika datang bulan ya, atau haid atau menstruasi paling lama 5 sampai 7 hari ya. 1 minggu. Ya. Dan ketika itu datang kadangkala ada yang merasa ya mungkin biasa saja, ataupun ada yang merasa sangat sakit ya di 1-2 hari ketika dia datang bulan. Saudara, saya percaya bahwa bagi perempuan ini mungkin 1 minggu pertama dia alami mungkin hal yang normal. Ya, hal yang normal dia alami setiap bulannya tentunya. Yang jadi persoalan kalau sudah tidak dapat. Yang langsung connect berarti. Ya. Nah saudara, mungkin 1 minggu pertama, tapi ketika masuk di minggu yang kedua, ini mulai ada yang gak beres ini. Dari hal yang kecil, hal yang sepele mungkin dianggap oleh perempuan ini biasa saja. Tapi sudah mulai masuk 1 bulan, kok pendarahan terus. Kok terus keluar ini. Dan tentunya namanya saja orang keluar darah pasti lemas. Ya, dan cemas, khawatir ada apa ini. Ya. Nah saudara, perempuan ini bukan hanya 1 bulan alami penderitaan ini. Alkitab mencatat ada 12 bulan. Coba saudara lihat, 12 tahun. Ya. Ayatnya yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini 12 tahun menderita pendarahan. Mungkin sekarang ini sudah masuk ke tahap cancer. Ya. Alkitab mencatat, catatan Alkitab baru ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia pergi ke dokter 1, gak sembuh. Ke dokter yang lain, ke tabib yang lain, gak sembuh. Dia pergi ke dokter yang ada di Makassar, dia datang, gak dapat juga, gak sembuh juga. Dia pergi ke Jakarta, minta rujukan. Pergi gak dapat lagi. Pergi ke Singapura, ke Malaysia, Penang. Biasanya ini tempat-tempat rujukan kalau orang sakit parah.
12 tahun. Itu Alkitab catat ya. Dan dia berulang-ulang pergi ke berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Uangnya, hartanya. Habis untuk dapat kesembuhan. Habis untuk atasi pendarahan ini tapi enggak sembuh-sembuh. Alkitab katakan ayat selanjutnya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Makin memburuk. Semua usahanya tidak ada faedahnya. Tidak ada hasilnya. Malah Alkitab mencatat keadaannya makin memburuk. Nah saudara, tentunya Tuhan Yesus, dan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bagi perempuan ini, jawaban atas doa-doanya, jawaban atas usahanya selama 12 tahun untuk mendapatkan kesembuhan, itu sudah dijawab oleh Tuhan lewat imannya. Ya. Lewat imannya. Ketika dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Yesus punya kuasa, berkuasa menyembuhkan. Yesus punya kuasa memulihkan. Dia mendengar berita tentang Yesus, imannya timbul. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Coba kita baca Roma 17, Roma pasal 10 ayat 17. Ayat 17 sama-sama kita baca 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ketika engkau hilang pengharapan mungkin. Ketika engkau menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Dan ketika engkau mendengar firman Allah. Engkau mendengar berita-berita tentang kasih karunia Yesus. Imanmu mulai bangkit. Perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Imannya bangkit. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya. Kenapa jubahnya? Ya, kenapa kenapa perempuan ini hanya mau menjamah ujung jubah atau jumbai jubah Yesus? Kenapa? Perempuan ini sadar bahwa dia najis. Ya, orang yang najis ketika menyentuh barang, menyentuh seseorang, menyentuh siapapun, apapun yang dia sentuh, Alkitab mencatat dia akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Makanya dia tidak berani sentuh tubuh Yesus. Dia hanya berani sentuh jubahnya. Dia pikir nanti Yesus menjadi najis. Cukup jubahnya saja. Alkitab catat seketika itu juga dia sembuh. Luar biasa. Tapi apakah hanya berhenti sampai di perempuan ini alami kesembuhan? Apakah hanya sampai di situ yang Yesus rindukan, yang Yesus mau? Mungkin bagi perempuan ini, puji Tuhan, doa saya, pergumulan saya sudah dijawab oleh Tuhan. Sampai di sini, terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
Tapi apakah hanya sampai di situ yang Yesus mau? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Itulah sebabnya Yesus dalam ayat-ayat pembacaan kita, ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya. Perempuan ini berpikir, ya puji Tuhan saya sudah sembuh. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi dari sisi yang lain Yesus merasakan dalam kerumunan orang banyak tersebut ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Karena apa? Ada orang yang menjamah jubah Yesus. Ada orang yang menyentuh jubah Yesus dengan iman. Murid-murid berkata, Tuhan ini banyak orang. Wajarlah kalau orang sentuh bajumu. Wajar kalau orang bersentuh-sentuhan di sini. Wajar. Itu dijawab oleh murid-muridnya, bukan? Dalam ayat 31. Murid-muridnya menjawab. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, kalau di pasar kerumunan orang banyak, wajar bersentuh-sentuhan. Ya. Senggol. Ya. Tapi bukan cari hal. Ya. Cari baku pukul. Ya. Di konser-konser ya biasa. Di stadion itu mungkin biasa. Nah, dalam kerumunan ini orang banyak berdesak-desakan. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Sebab apa? Yesus merasakan ada satu tenaga, ada satu kuasa yang keluar dari orang yang menyentuh jubah Yesus. Saya tarik satu pelajaran. Tidak semua orang yang menyentuh jubah Yesus akan mengalami mujizat Tuhan. Banyak orang yang menyentuh jubah Yesus. Termasuk perempuan ini. Tetapi hanya perempuan ini yang menyentuh dan menerima kuasa. Bahkan murid-muridnya pun menyentuh. Tapi enggak alami. Setiap kita yang datang menghampiri Tuhan dengan iman. Sekali lagi, dengan iman. Dengan satu kepercayaan. Asal ku jamah saja jubah Yesus. Pasti aku akan sembuh. Haleluya. Ketika aku sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menghampiri Tuhan. Memilih yang terbaik. Sama seperti Maria memilih yang terbaik. Haleluya. Aku pasti alami kuasa Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau. Yesus tidak mau. Hanya perempuan ini mengalami mujizat kesembuhan. Saudara, Yesus mau perempuan ini pun menyaksikan, menceritakan, memberitakan pengalamannya. Itulah sebabnya dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid berkata, ini banyak orang pasti menyentuh jubahmu. Tapi Yesus cuek, Yesus cari siapa? Dengan penuh ketakutan perempuan ini, ayatnya yang ketiga, ayat yang ke 32 mulai. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar
ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Garis bawahi, perempuan ini tersungkur di hadapan Yesus dengan penuh ketakutan, dengan gemetar dia menghampiri. Perempuan ini menyangka Yesus akan marah ini. Yesus akan marah. Tapi ternyata ketika dia tersungkur di depan kaki Yesus, kemudian dia mulai menceritakan, Alkitab katakan di sini ya. Haleluya. Tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa yang dia beritahukan? Saya percaya yang dia beritahukan adalah pengalamannya mengalami penderitaan 12 tahun pendarahan ini. Dia pasti ceritakan dan berakhir ketika dia berjumpa dengan Yesus. Asal ku jamah saja, Yesus, ketika engkau datang, kau turun dari perahu, orang banyak berdesak-desakan. Saya berkata dalam hati saya, asal ku jamah saja jubah, aku pasti akan sembuh. Dia ceritakan itu, dia saksikan itu. Saudara tahu kisah ini pun ya, kisah ini terjadi ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Karena anak Yairus sakit, hampir mati. Ya. Yesus mau pengalaman kesembuhan yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Ketika orang-orang mendengar kesaksian perempuan ini, ada Yairus, paling tidak Yairus dibangkitkan imannya kepada Yesus. Paling tidak Yairus bangkit imannya, bangkit percayanya. Kalau perempuan yang 12 tahun ini menderita sakit penyakit, pasti anakku juga yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saudara membuka, kita maju di satu pasal, pasal 6. Pasal 6. Pasal 6. Minta maaf ini dari minggu lalu suara Faro, pilek, batuk-batuk masih sampai sekarang. Ya, puji Tuhan. Pasal 6 dari Injil Markus, kita lihat ayat 53 mulai. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Ayat 56 kita baca sama-sama. Kita baca 2, 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletak orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Wow. Saya percaya oleh kesaksian dari perempuan yang sudah 12 tahun alami penderitaan itu. Ya. Dalam pasal 5
oleh kesaksian. Coba sekiranya Tuhan Yesus tidak bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang jamah jubahku? Gak mungkin perempuan ini akan datang kepada Yesus dan menceritakan semua, termasuk perkataan imannya dalam hatinya. Asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu dia ceritakan kepada Yesus. Saya percaya kesaksian inilah sehingga membuat orang-orang banyak. Ketika Yesus berada di kampung-kampung, Yesus berada di kota-kota, di desa-desa, orang banyak hadir membawa orang-orang sakit. Ya, orang letakkan orang-orang sakit. Keluarga-keluarga mereka bawa orang-orang sakit. Mereka hanya bermohon berdasarkan kesaksian perempuan tadi. Perempuan yang 12 tahun. Mereka hanya memohon dalam ayat 56. Ya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Wow, luar biasa. Saudara tangkap poinnya di sini. Ada perempuan yang berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubah, aku pasti sembuh. Tapi bagi perempuan ini cukup hanya saya saja. Tetapi bagi Yesus enggak boleh. Saksikan itu. Makanya Yesus ketika merasakan ada kuasa yang keluar, Yesus bertanya, siapa yang jamah jubahku? Perempuan ini dengan takut dan gemetar tersungkur di kaki Yesus. Dia kemudian menceritakan kepada Yesus. Mulai dari sakit penyakitnya sampai dia alami kesembuhan. Itu ternyata menjadi haleluya kesaksian. Menjadi satu berita yang luar biasa. Sehingga kemana-mana Yesus berada, keluarga-keluarga letakkan orang sakit. Mereka hanya memohon untuk menjamah jubah Yesus. Alkitab mencatat semua orang yang menjamah jubah Yesus menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Saudara, poinnya di sini apa? Tuhan mau kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan yang kita sudah alami. Haleluya. Mujizat bukan hanya untuk diri saya. Mujizat bukan hanya untuk pengalaman pribadi saya saja. Kita saja. Tapi kita perlu menyaksikan. Kita perlu memberitakan. Supaya iman orang-orang pun bisa dibangkitkan. Untuk percaya kepada Yesus. Wow, ketika saya membaca, merenungkan akan hal ini, Tuhan tolong, biar hidupku pun menjadi kesaksian bagi orang-orang. Haleluya. Mari kita mau menceritakan perbuatan besar Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup ini. Mungkin engkau ditolong oleh Tuhan dalam bisnismu, usahamu. Mungkin engkau awal-awal kolaps, hancur juga bisnismu. Tapi perlahan-lahan Tuhan bawa bisnismu sehingga menjadi berhasil. Haleluya. Ceritakan itu kepada rekan bisnismu yang lain. Mungkin mereka juga sedang terpuruk. Tapi melalui kesaksianmu, rekan bisnismu pun bisa diberkati lewat kesaksian. Siapapun. Haleluya. Lewat hidup kita masing-masing. Orang-orang bisa diberkati oleh Tuhan. Dan saudara, sepertinya ini menjadi satu pola. Ketika Tuhan Yesus terangkat di sorga. Ya, Yesus tidak ada lagi di bumi. Tapi hanya murid-muridnya yang ada.
yang sudah menerima kuasa Tuhan, yang sudah menerima impartasi kuasa Roh Kudus. Saudara lihat, sapu tangan siapa? Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 19. Mulai ayat 11. Kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Perhatikan. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan mujizat-mujizat itu siapa? Allah. Tapi lewat Paulus. Sekali lagi, bukan pendeta. Amin. Bukan Benihin. Bukan Moko. Makanya orang berbondong-bondong ke Meko, Sulteng yang beberapa tahun lalu itu viral. Bukan Paulus, tetapi dari Allah lah mujizat itu. Nah ini jangan salah Bapak Ibu. Jangan salah. Kuasa itu dari Tuhan. Mujizat itu dari Allah. Melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui Rasul Paulus. Ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Wow. Saya juga berdoa Tuhan pakai hidupku untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan mujizat Allah yang spektakuler, yang luar biasa. Ayat 12, mari kita baca sama-sama. Ayat 12, 2, 3. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wow. Luar biasa. Sapu tangan yang pernah Paulus pakai atau kain yang pernah Paulus pakai itu ditaruh di atas orang yang sakit. Coba sini Mak. Orang yang sakit itu alami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Sekali lagi, bukan karena sapu tangannya. Amin. Lebih-lebih lagi bukan karena Paulusnya. Ini semua sarana. Sapu tangan ini sarana. Minyak urapan yang orang bilang, orang cari-cari itu. Minyak urapan padahal bimoli yang didoakan. Itu sarana. Tapi Tuhan yang punya kuasa. Amin. Jangan salah fokus Bapak Ibu. Oh enggak bisa disembuhkan dia kalau enggak pakai minyak. Oh ini salah, keliru. Jangan ada konsep begitu. Benar. Tuhan bisa pakai minyak. Tuhan bisa pakai sapu tangan. Tuhan bisa pakai ujung jubah Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan yang luar biasa lagi. Coba kita lihat. Kisah para Rasul. Pasalnya yang kelima. Ayat 15.
Mulai ayat 14, saya baca. Kisah Rasul pasal 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 sama-sama. 3. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Wow. Oleh bayangan apa? Petrus. Ya, bayangannya. Cari dari arah mana ini matahari. Oh, taruh di situ. Baringkan ini orang-orang. Petrus lewat, kena bayangan orang yang sakit itu. Orang yang sakit itu sembuh. Hanya lewat apa? Bayang-bayang daripada Petrus. Apakah bayang-bayang itu yang menyembuhkan? Bukan. Sekali lagi, Allah yang menyembuhkan lewat Petrus. Haleluya. 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 Jangan hilang fokus, Bapak Ibu, pemuda remaja. Datang kepada Yesus. Yesus tidak mau hanya perempuan ini yang alami. Kalau hanya sampai di perempuan ini, perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi bagi Yesus, Yesus tidak mau hanya perempuan ini yang alami. Tapi Yesus mau supaya paling tidak Yairus atau orang-orang pun mengalami hal itu. Makanya dia harus menceritakan. Dia beritakan itu sehingga itu menjadi tersiar ke berbagai tempat, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung. Tersiar berita ini. Bahkan sampai Yesus naik ke sorga. Ada manifestasi kuasa Allah. Lewat sapu tangan Paulus. Lewat kain yang pernah digunakan Paulus. Lewat bayang-bayang daripada Petrus. Orang sakit disembuhkan. Orang yang dikuasai dengan roh-roh jahat dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Satu ayat kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 9. Ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ingat Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang memerlukan kesaksian-kesaksian kita untuk membangkitkan iman mereka. Bukan cuman saya, bukan cuman saudara alami mujizat itu. Tetapi orang-orang lain juga sana. Suamimu, istrimu, anak-anakmu alami kuasa yang sama seperti yang engkau alami.
Haleluya. Haleluya. 2 Tawarik pasal 6. Haleluya. 2 Tawarik pasal 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. 2 Tawarik pasal 6 ayat 33. Ayo kita baca sama-sama. Ayat terakhir bagi kita. 2, 3. Maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap. Dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Sehingga mereka takut dan engkau sama seperti umatmu Israel. Dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Kesaksian kita bermuara tujuannya supaya orang mengenal Tuhan. Haleluya. Bukan cuma mereka alami mujizat yang sama dengan kita. Tapi lebih daripada itu, orang mengenal pribadi Yesus dalam kehidupan mereka. Haleluya. 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 Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu, secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Dari awal nyanyikan pujian ini, aku rindu mengenalmu. Haleluya. Aku rindu mengenalmu, secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan saya dan saudara. Mari kita mau mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kemurahan Tuhan yang kita sudah alami, kalau
kita sendiri tidak alami kebaikan Tuhan itu. Haleluya. Mustahil apa yang kita akan mau beritakan, apa yang kita akan mau ceritakan kepada orang-orang kalau kita sendiri tidak alami. Tentunya hal yang kita ceritakan ada hal yang kita alami. Perempuan yang sakit pendarahan ini dia ceritakan. Dia ceritakan, dia sampaikan pengalamannya, pergumulannya kepada Yesus. Dan juga didengar oleh murid-murid, didengar oleh Yairus, didengar oleh orang-orang banyak. Sehingga timbul iman mereka semua. Orang-orang yang mendengar menyampaikan itu. Yesus ada di satu tempat, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota. Mereka bawa orang-orang sakit. Mereka hanya berkenan bertanya kepada Yesus, meminta kepada Yesus, perkenankan kami hanya menjamah jumbai jubahmu saja. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Haleluya. Mereka semua alami kuasa Tuhan. Karena ada kesaksian di sana. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak mau kita sendiri yang alami mujizat. Tuhan tidak mau kita sendiri yang alami berkat-berkat Tuhan. Tuhan mau hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Jangan hanya kita menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tanpa kita memberitakan, tanpa kita berbagi, tanpa kita menyampaikan, menceritakan kepada orang-orang. Ingat, suamimu perlu Tuhan, istrimu perlu Tuhan, anak-anakmu perlu Tuhan, orang-orang di sekitarmu perlu berjumpa dengan Tuhan, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Lewat siapa? Lewat saya, lewat kita semua. Haleluya. 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 Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Umat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Dulu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus supaya kita
kita bisa menceritakan pada orang-orang, ceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan karya perbuatan besar Allah yang kita sudah alami dalam hidup, supaya orang boleh mengenal siapa itu Yesus, mengenal siapa itu Juru Selamat, mengenal siapa itu Allah yang sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu. Haleluya. Haleluya. Secara pribadi lewat firman. Haleluya. Aku mengenal. Ibu Pendeta Gloria pimpin kita dalam doa pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Lewat firman dan Roh Kudus. Lewat firman dan Roh Kudus. Sungguh menjadi kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam mengalami banyak hal-hal secara pribadi bersama dengan Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mau lebih dalam menikmati hadirat-Mu di dalam hidup ini. Kami mau lebih dalam mempunyai iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biar kami setiap pribadi-pribadi malam hari ini, kami memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh hati kepada Engkau Yesus Tuhan. Sehingga hari demi hari kami mengalami banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup ini. Banyak perkara-perkara ajaib yang kami nikmati di dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Kami nikmati di dalam hidup ini. Sehingga setiap kami mampu menceritakan, mampu menyaksikan keajaiban-keajaiban yang kami alami. Untuk semua orang yang belum percaya kepada Tuhan akan dibawa kepada Tuhan. Dan mereka pun mengaku bahwa sungguh hanya Yesus Tuhan saja satu-satunya menjadi juru selamat di dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Setiap kami dikuatkan, diberkati oleh setiap firman Tuhan yang kami terima malam hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Engkau pakai terus dengan kuat kuasa Roh-Mu. Kekuatan kesehatan yang baru Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Di sana banyak-banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat yang menyertai seluruh pelayanan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Dengan memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Seberapa yang kami taburkan malam hari ini.
Biarlah Tuhan tidak membuat kami berkekurangan, tetapi semakin berkat Tuhan berlimpah mengalir atas seluruh kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam usaha dan mata pencaharian kami, bahkan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Semua kami mengalami, menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lakukan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman yang telah kita dengarkan. Kita yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita sambil kita lakukan pujian sukacita surga. Bagian bertugas dipersilahkan ambil bagian. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang telah penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang memenuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang memenuhiku. Sukacita surga yang memenuhiku. Sukacita surga yang memenuhiku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Selanjutnya saya akan membacakan jadwal kegiatan selama sepekan. Hari Rabu adalah ada kebaktian kaum Bapak Ibu di gereja jam 6 sore.
Kemudian hari Kamis ada kebaktian persekutuan pemuda gereja-gereja di Mamuju, diadakan di Gereja Kristen Sulawesi Barat, GKSB, jam 6:30 malam. Itu hari Kamis ya, karena biasanya hari Sabtu berhubung gereja setempat ada kegiatan, maka dialihkan ke hari Kamis, kebaktian PPGM. Kemudian hari Jumat jam 3 ada doa dan puasa di Pastori. Malamnya jam 6:30 ada malam pujian dan penyembahan. Kemudian dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya pertama. Hari Sabtu itu tidak ada kebaktian pemuda dan remaja, tapi ada kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Petrus atau Bapak Kesia di BTN Maspul dekat kantor gubernur. Jam 6:30 malam. Kemudian hari Minggu ibadah raya pertama jam 8:30 pagi. Lanjutkan jam 9 ada kebaktian sekolah minggu. Setelah ibadah raya pertama ada latihan untuk ibadah raya kedua. Dan malamnya jam 6:30 malam ibadah raya kedua. Dan untuk pelayan-pelayan akan di-share di grup pelayan ya. Demikian pengumuman kegiatan kita selama sepekan. Ada info tambahan? Puji Tuhan, tidak ada ya. Terima kasih buat kehadiran umat-umat Tuhan, pemuda remaja, Bapak Ibu, anak sekolah minggu. Terima kasih buat kehadirannya pada malam hari ini. Sepanjang minggu yang akan kita jalani, kita yakin percaya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa akan menyertai kehidupan kita. Kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Sebenarnya kita bangkit berdiri bersama. Kita lakukan pujian El Shaddai dan doa akan ditutup oleh Ibu Gembala. Allah menjagaku.
hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini tidak akan sia-sia, tapi menjadi peringatan bagimu. Diberkati setiap umat-Mu yang hadir. Mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa firman-Mu telah menyembuhkan, telah memberkati dan memberi kekuatan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Setiap korban persembahan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan menjadi kekurangan, tetapi akan menikmati kelimpahan daripada Tuhan. Berkati dalam usaha, berkati dalam tugas-tugas yang ada, biar semua boleh menikmati damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh kegiatan di sepanjang minggu berjalan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jadilah semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Mohonkan berkat-Mu, rahmat-Mu turun atas kami semua. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.